Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dewasa di dalam pengenalan akan Allah, mereka tidak akan menghakimi orang berdosa. Matius 9 ayat 12 bilang gini, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu kali orang Farisi melihat Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai. Dan orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa gurumu duduk makan bersama dengan orang berdosa? Dan ini yang Yesus jawab buat mereka, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang Yesus mau adalah belas kasihan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Banyak kali gereja, orang Kristen sulit menerima orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap masih duniawi. Mereka datang ke gereja mungkin dengan tato di kanan kiri, dengan pakaian yang mungkin kurang rapi. Tapi dengar baik, selama orang masih mau datang beribadah, cari Tuhan, jangan dihakimi. Jangan menghakimi pakaian mereka, kulit luar mereka. Karena saya meyakini, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita ngerti hatinya Tuhan. Gereja tuh bukan tempat orang benar, tapi tempat orang-orang yang butuh dibenarkan. Justru kalau orang sudah merasa benar, mereka salah tempat. Tempat orang benar itu nanti di kerajaan sorga, terbukti dia benar. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua butuh dibenarkan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti mengasihi jiwa-jiwa. Matius 7 tentang hal menghakimi. Yesus mengajarkan kita untuk jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti tahu bahwa kerinduan hati Allah cuma satu, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9b berkata gini, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita punya kesempatan membawa keluarga atau teman kita untuk berbalik dari jalan mereka yang salah dan bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan, kenapa kita tidak pakai cara itu daripada kita menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan dengan sejuta penghakiman yang kita bisa berikan? Seringkali kita merasa kita lebih benar, seringkali kita merasa kita lebih bersih, hanya gara-gara kita nggak punya tato. Ada beberapa orang yang chat ke saya, Bu Heni juga sulam alis, itu tato dan lain sebagainya, saya nggak peduli. Daripada kita ngurusin tatonya orang, lebih baik kita bersihin dosa sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Kalau kita benar-benar dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan cuma satu, keselamatan. Tidak ada seorang pun yang binasa, tapi semua orang bisa datang berbalik dan bertobat sungguh-sungguh. Saya berdoa agar Anda semakin mengenal Tuhan, menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Beri waktu berkualitas buat Tuhan. Mari dengar isi hati Tuhan. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Mari belajar menabur. Jangan lagi menghakimi, tapi mengasihi. Mulai berubah, berhenti jangan hidup dalam dosa, tapi sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Saya berdoa agar firman Tuhan ini jadi kekuatan yang mengubahkan hidup Anda.